kita ketemu keturunan Yahudi ini, Khabib Ba'lawi ini, itu bekas minumnya itu diminum sama kiai kita. Ya bisa jadi kan. Karena meyakini mereka ini juga Kanjeng Nabi sebelum kebongkar ya siapa sebenarnya Khabib Ba'lawi ini. Bekas iya, makannya dimakan. Makanya sama Roes kena gendam gudalnya Khabib. Roes Am ini minuman sisa Khabib kan ada videonya itu. Roes Am itu. Nah, tapi sebetulnya gini ya, teman-teman semua ya. Kiai-kiai kita kenapa masih bela mereka? Menurut saya nih kebanyakan tersangkut kepentingan. Apa itu? Ya bermacam-macam kepentingan ya. Contoh ini Roes Am. Roes Am punya menantu Khabib. Akhirnya punya cucu Duriah Rasulullah kan gitu kan. Nah sekarang ternyata menantunya apa itu celeng yang berwujud manusia. Cucunya juga cucu celeng yang berwujud manusia. Kang repot jadinya coba. Oh berarti gitu ya Kang ya. Menantunya punya menantu celeng, punya cucu jadinya cucunya babi ngepet. Iya, jadi kepentingan itu bermacam-macam diantaranya karena terafiliasi dengan celeng-celeng tarim ini. Di samping juga kepentingan bisnis dan sebagainya. Gitu loh, itu kalau kiai-kiai kita saya lihat seperti itu. Karena tersangkut kepentingan. Ya, terjerat kepentingan gitu. Beda dengan umat seperti kita-kita ini. Ya, kita mungkin karena mengikuti kiai-kiai kita yang sepertinya memang percaya sama Ba'alwi, sehingga kita ikut percaya, akhirnya kita didoktrin, bahkan digendam kan begitu. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipaku siap, udah penuh. Lanjut. Ya. Monggo yang lain, monggo. Iya ya, ini hadangannya repot juga ya kalau kita ngehantem para muhibin di mana mereka kena gendam. Jadi jangan sampai maksudnya kita apa ya? Kita istilahnya sampai terjadi benturan, ternyata yang kita benturin ini ada dalam kendali iblis gitu loh. Kan kasihan juga gitu ya. Kalau saya begini Kang Blantraya. Jadi ini kan kita sudah 4 tahun lebih, bahkan mungkin hampir 5 tahun ya. Dari 100% mukibin, dari 100 orang yang tadinya percaya Ba'alwi itu Duriah Rasulullah, dengan sekarang yang tidak percaya itu, yang percaya tidak lebih dari 20%. Ini secara kenyataan ya. 27% Kang Karisma. Oh, 27%. Oke, 27%. Ya, 27%. Ini kita bagi lagi, Kang. 27% ini lebih banyak yang kurang mengikuti update sehingga belum cukup untuk menyimpulkan. Artinya mereka kebanyakan masih hanya ngikut-ngikut. Yang persentasenya akut ini kecil. Yang akut pun ini masih kita bagi. Yang kena dogma, doktrin atau gendam, atau yang punya kepentingan kan gitu kan. Nah dari 27% yang punya kepentingan ya, baik itu yang kena dogma ataupun punya kepentingan, itu menurut saya tidak lebih dari 5% gitu loh. Iya. Nah dari situ jika nanti waktunya terjadi, udah kita nggak perlu berat untuk menghantam siapapun yang membela celeng-celeng Ba'alwi gitu loh maksud saya. Iya betul. Benar. Bos, Kang Karisma dan semuanya, aku mohon izin dulu ya, turun dulu, ngantuk mau istirahat siang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat saudara-saudaraku menyuarakan kebenaran. Amin. Tetap Amin. bersuara dengan lantang kalau Khabib Ba'lawi adalah Yahudi Askenazi keturunan Yuya Dukun Fir'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu tambahan informasi lagi tapi belum bisa diasatukan ya, masih perlu diklarifikasi. Jadi saya melihat untuk generasi berikutnya gitu ya, ini sepertinya
apa ya, regenerasi kita sama regenerasi mereka itu lebih dulu mereka dan lebih banyak mereka gitu. Maksudnya regenerasi ini ya ya yang umurannya masih 20 gitu ya, masih di bawah-bawah 30 yang ikut protesis, dan yang di bawah 30 yang ikut Bahalawi gitu ya. Secara jumlah kayaknya masih lebih banyak mereka gitu loh. Nah, saya tadi lihat gitu ya, untuk yang di bawah 30 ini sepertinya kurang personil gitu loh. Dan saya takutnya atau dikhawatirkan mereka akan mengalami yang dulu kita alami gitu loh. Bentuknya akan menjadi ancaman, terus kemudian persekusi. Kalau kayak kita gini ya diancam di persekusi ya udah siap tempur gitu loh. Tapi kalau misalkan yang di bawah 30 ini tentunya masih belum apa ya, mungkin masih belum punya keberanian atau bagaimana gitu loh. Karena mengingat dari segi jumlah kayaknya mereka kalah gitu. Mungkin bisa apa ya, dipikirkan gitu teman-teman. Karena kasihan Monggo. juga kalau sampai yang regenerasi ini nanti kalah dalam narasi ataupun kalah dalam jumlah gitu ya, apalagi nanti makan masuk dalam ancaman-ancaman yang dulu pernah kita terima gitu ya. Kalau kayak kita kan udah apa ya, udah kebal gitu kan. Ya bahkan mereka sendiri udah bingung bagaimana caranya persekusi mukimat. Nah, tapi kayaknya mereka menyerangnya nih ke yang ini, Kang Karisma, kayak yang regenerasi kita gitu loh. Itu yang saya Betul. khawatirkan. Tapi ini pun pasti harus diverifikasi kebenarannya. Tapi yang saya tangkap seperti itu, seperti kayaknya Gelantrang itu sering gitu loh kayaknya mendapatkan ancaman-ancaman gitu. Gitu ya, kita tahu lah Gelantrang kan regenerasi kita gitu kan, regenerasi gitu, masih muda. Nah, diserangnya juga sama yang anak-anak muda juga dari mereka gitu, yang tentu jumlahnya jauh lebih banyak protesis. Ya mungkin bisa Iya. dipikirkan teman-teman untuk masalah regenerasi ini. Ya memang belakangan mereka saya lihat itu merekrut ini Gen Z kalau kita bilang ya, yang masih muda-muda ya. Contohnya itu anggota FPI. Sekarang mayoritas itu Gen Z. Karena orang yang dewasa itu sudah pada sadar, udah paham sejarah dan sebagainya. Makanya mereka merekrut atau menyasar pada generasi muda Gen Z gitu. Jadi setiap acara saya lihat mereka itu kebanyakan ya ini Gen Z itu yang datang gitu loh. Ya itu. Seperti kita di Komal ya, sebetulnya mereka itu mau Assalamualaikum Yai, para Yai. Wah, lali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Yai Prabu, monggo silakan. Monggo, hajar Kang Yai, monggo. Saya belum tahu poinnya apa yang dibahas ini. Mendengarkan dulu. Iya. Iya. Kalau di Komal-Komal ini ya, ini karena memang mungkin saya juga udah tidak muda lagi dan sudah lama ya. Saya simpulkan sebetulnya mereka berani mengancam itu juga lihat-lihat. Kalau yang dilihat ini memang orang yang karakternya memang nggak empan diancam, mereka udah malas ngancam gitu loh. Mulai dari mana dulu nih, Ide Koroso? Jadi kalau masih kelihatan apa ya maju mundurnya, itu justru jadi sasaran diancam gitu Kang. Ya terutama yang masih Gen Z tadi, masih muda gitu. Ya artinya kan kita perlu melindungi juga kan Gen Z yang protesis gitu kan. Jangan Iya sampai, betul. jangan Betul. sampai kita apa ya namanya, melepas gitu loh mereka ini gitu loh, tanpa dapat dukungan dari kita gitu loh. Maksudnya seperti itu Kang Karisma. Betul. Jadi gini Kang, oke, teman-teman kita yang sering ngomal ya, nanti kalau nggak terlihat berapa hari itu nanti pasti ada yang menanyakan gitu loh. Kabarnya, apakah sakit ataukah kenapa, takutnya dipersekusi itu loh. Artinya kita itu memang saling menjaga gitu loh. Baik ini di dalam Komal ataupun secara
darat atau WA gitu, pasti nanti ada yang menanyakan. Kalau seumpamanya saya nggak nongol seminggu, pasti banyak yang menanyakan gitu loh. Siapapun itu artinya dalam rangka kita menjaga. Ya kalau nggak ngomal sakit atau ada kepentingan kesibukan sih, akhirnya kan nggak masalah, takutnya kalau dipersekusi kan seperti itu, Kang. Iya. Ini tadi saya pagi ada yang nelpon Kang Blukor itu, nelpon Kang Nanang, kok HP-nya kok mati semua, berapa hari nggak nongol di Komal ya. Terus saya telepon Kang Nanang, 2 nomornya juga nggak aktif semua, saya telepon pakai telepon biasa juga nggak aktif. Rencananya nanti sore ini saya ke rumahnya gitu loh. Ada apa gitu loh. Kang Nano itu gitu. Jadi saya lihat kita itu saling menjaga semua gitu, Kang. Ya benar-benar. Iya. Tapi Ini kan kita semua itu ya, harus anak tetap muda ini kan berhati-hati. mendengar Kita instruksi dari Panglima apa? Bombardir nih. Jangan Panglima gegabah. Bombardir meminta para genjet untuk buka Komal gitu loh. Tetapi memang genjet itu masalahnya itu dia miskin literasi, miskin narasi gitu ya, bingung mau ngomong apa gitu, memulainya gitu. Nah, itu nanti boleh teman-teman kita masuk ke room gadget ini untuk ngebantu lah gitu. Setelah dia bisa mengelola roomnya ya bisa kita tinggal gitu. Karena Iya, betul, Kang. menurut saya di awal-awal itu paling susah, tapi nanti kalau udah terbiasa akan mudah. Seperti ini Panglima Bombardir ini kan bilang, waktu saya pertama kali buka room yang datang cuma satu. Aku sayang ibu, dua juga sayang ayah. Tapi sekarang kan berbeda, udah jadi artis TikTok nih Panglima Bombardir kita ini. Iya, iya. Begitu buka Komal udah langsung banyak penontonnya. Gitu. Itu nanti di inilah Panglima Bombardir, para genjet kita di apa namanya dilatih lah atau di support gitu loh. Supaya bisa bikin Komal sendiri. Tapi ya saya yakin mereka akan mengalami hal yang kita alami dulu-dulu kalau pada saat kita buka Komal gitu ya, dulu-dulu kan teman-teman kita sering cerita kan, disuruh tutup akun lah, disuruh hapus PT lah. Nah, saya yakin mereka akan mengalami hal yang sama karena dari segi jumlah mereka sekarang ini jauh lebih banyak gitu loh dibandingin yang protesis gitu. Berbeda dengan kita-kita yang udah tua begini, jumlah kita jauh lebih banyak daripada mereka, tapi yang di Genjet itu terbalik gitu, Kang Karisma. Iya. Betul. Ini di bawah ada orang yang nggak paham ini. Yang dirasani itu bukan manusia ya, kangking ya, yang dirasani itu celeng yang berwujud manusia. Kangking, ngaji itu bukan otak dan pemikiran saja. Ngaji ya batiniah dan perilaku yang baik. Masa orang tukang ngaji perilakunya kurang buruk, saling caci. Pada dasarnya kami ini orang Nusantara ini karena dicaci-caci dulu, makanya kita caci maki balik. Nah, Ya ini sebelum adanya polemik ini kan nggak ada orang-orang Nusantara yang caci maki Habib karena mereka yang mendahului.
Nggak ada sejarahnya dulu itu orang Jawa itu mencaci maki Habib itu nggak ada. Karena mereka merendahkan kiai kami. Lah kita ini bangkit dan bangun dari tidurnya. Bukan kami yang mendahului caci maki itu, tapi Habib yang mendahului. Ilmu mereka yang kami anut, ilmu Habib yang caci maki, akhirnya ilmu caci maki Habib itu kembali kepada mereka. Iya, saya ingin melanjutkan narasi tentang gendam ya. Kalau misalkan kita lihat ya, para muhibin-muhibin ini yang suka masuk ke room-room kita, contoh lah Kang Bowo ya, mungkin Kang Bowo tahu kan ya, yang namanya Pram gitu kan, terus yang namanya Surfikar, terus yang namanya Satria Siliwangi gitu. Itu kan kelihatannya kayak orang pekok semua. Dia sadar gak sih apa yang diomongin, pada ngelantur semua ngomongnya gitu loh. Bener gak? Itu kan Iya, tanda betul. apa namanya, pola pikirnya itu terganggu gitu loh. Jarang yang kayak si Opa gitu, jarang gitu loh. Cuma rata-rata ngomongnya mungkin ngomong apa namanya, masuk ke komentar kita ngomongnya mukimat sesat, mukimat sesat, mukimat sesat. Gini Begitu Kang, aja. ini Gitu Kang loh. Belantara, Kelihatan yang gitu loh, kelihatan pekoknya gitu loh. gini Akan-akan Kang nggak ada Belantara. gitu. Heeh. Kalau menurut saya ya, logika ini kita pakai. Mereka yang akalnya normal, capek Kang. Capek bener yang normal itu, karena apa? Tiap hari harus membuat apa ya, framingan-framingan untuk ngeles. Bahkan fitnah untuk ngeles. Menghadapi kita-kita yang bernarasi memakai data fakta. Memakai Benar, betul. bukti gitu loh. Capek otak mereka yang waras-waras Kang. Makanya sekarang tinggal yang kurang waras, kurang waras. Masuk Iya, akal apa enggak coba? benar-benar. Jikalau mereka itu hatinya dingin untuk mendengarkan ceramah Habib itu, mereka akan keluar dengan sendirinya. Karena apa? Mereka itu berbicara tentang agama, tapi mereka itu halu. Rata-rata yang diceramahkan itu halu, bukannya nyata, enggak, halu. Mengarang-arang cerita kan gitu pada dasarnya mereka itu. Tapi bagi yang yakin dengan ceritanya itu, ya terbius dengan cerita-cerita doang. Makanya kita Mereka jangan itu akan hubungan sama orang. capek karena sudah mengikuti kebohongan. Untuk menutupi Benar. kebohongannya itu, mereka itu harus berbohong. Terus kalau udah berbohong, dia harus nyari lagi bohong apa lagi nih untuk menutupi kebohongan ini nih supaya terlihat benar. Mereka capek. Betul. Betul. Capek Kita akalnya Kang, kan bener. berdasarkan kebenaran. Kalau berdasarkan kebenaran kan nggak capek, tinggal lihat, gitu aja selesai. Benar. Kalau Orang mereka awam kan saja, orang awam saja jikalau punya salah minta maaf. Mereka punya salah banyak, nggak pernah ada klarifikasi yang minta maaf. Berarti kan sifat mereka les, itu nyari sifat alasan. itu Nyari alasan itu capek, merasa Bang. paling benar sendiri. Nyari alasan itu capek. Apa nih Kita- alasannya gitu. Kita ini nggak cuman punya bukti Kang, nggak cuman banyak bukti, tapi terlalu banyak bukti itu loh. Ya kan? Jadi nggak kekurangan bukti, Bang. Kalau di sini ada dari sini. Kalau di sini kurang dari sini. Terlalu banyak bukti. Jadi kita referensinya banyak. Betul. Yang Makanya kita bahas mereka ini bukan capek bohong. Kang. Selalu nyata. Capek harus berbohong terus. Bagaimana nggak capek berbohong? Identik begini nih, Bang. Misal Bang Karisma, saya maling motor nih, nyumpetin motor orang atau nyumpetin uang orang nih. Saya berbohong nih, ditanya sama teman, ya saya harus berbohong kan? Ini gini. Nah, ada lagi nanya lagi, dari mana kamu? Nah, dari situ. Itunya uang kamu dari mana? Dari sini. Dari sininya dari mana? Itu terus begitu. Nah. Capek tuh. Benar. Begitu. Kadang-kadang Kalau kita kan Kemal-kemal pakainya mereka itu bukti. kadang-kadang yang ngeluh capek katanya. Iya bener. Dong, pasti. Keperucut gitu pembicaraannya. Pasti ujung-ujungnya muter, blunder, muter-muter di situ aja gitu.
Nah, Nah, kan sebaliknya Alhamdulillah kalian sudah capek. sebaliknya kita Kang, seperti saya pribadi ya. Awalnya saya kan nggak punya data untuk melawan narasi mereka ya kan. Akhirnya banyak menyimak dari teman-teman, dapat dari teman-teman. Akhirnya di situ kan mengasah kecerdasan juga kan. Kita mengikuti polemik. Ini menambahkan kita loh. Betul. Ya Kak. gimana Kang? Yang saya alamin juga begitu, betul. Jadi pada saat kita yang protesis ini ngikutin apa namanya polemik ini, kita tambah cerdas. Tapi Nambah ketika wawasan. Wihibin Bang Gantara, polemik ini tambah ini bodoh. ada yang tetangganya, pas tetangganya itu ada kemarin itu Kabib, tapi diusir. Ini dia ceritanya, ceritanya orangnya seperti apa, Pak? Bahasa Indonesia apa, Pak? Bernilai bagaimana? Habib itu yang dulu tetangganya itu seperti apa? Oh iya Pak, ini Pak, saya temennya Mas Saroni Pak. Iya, monggo. Ini cerita masalah Habib apa ya? Iya betul, Ya. monggo silakan. Tadi dibicarakan Mas Saroni, saya punya tetangga Pak, punya tetangga Habib Pak. Dia asalnya dari Surabaya gitu Pak. Tapi sekarang sudah pergi Pak. Diusir, tapi yang usir bukan orang lingkungan Pak. Bukan warga, tapi istrinya Pak. Iya. Nah, ceritanya gimana? Gimana? Tolong Gimana diceritakan ceritanya, kronologinya. Kalau ceritanya kurang tahu Pak. Yang saya tahu emang itu diusir sama istrinya. Iya gitu. Istrinya pribumi atau Mbak Alwi juga itu? Istrinya? Pribumi itu teman. Oh, iya. Istrinya tetangga saya Pak. Iya. Asli itu Pak, nggak bikin-bikin ini Pak. Nggak ngarang ini. Daerah mana itu Kang? Daerah Sikempol, Randusanga Sikempol. Brebes. Oh iya. Kronologinya tapi nggak tahu persisnya ya. Nggak tahu persis itu Pak. yang istrinya itu yang ngusir itu bisa jadi narasumber itu. Karakternya Pak, karakter orangnya itu yang disebut Habib itu karakternya angkuh Pak. Jadi dia maunya disapa. Saya sering nyapa 1 kali 2 kali. Terus dia mintanya disapa terus, saya nggak mau Pak. Iya. Rata-rata Kang, rata-rata Kabib gitu karakternya, rata-rata. Iya. Rata-rata ya Pak ya. Iya, Saya nggak mau rata-rata. Pak, saya beri. Iya. Betul. Ya Pak, pengennya saya kalau saya nyapa, ya dia juga nyapa gitu Pak. Iya. Jangan mentang-mentang dia disebut Habib, maunya disapa. Saya nggak mau Pak. Betul. Iya. Kita ini menghormati orang, kita harus menghormati orang itu. Jikalau kita itu saling sapa sama orang ya kita akan selalu disapa kan gitu. Mereka itu gitu, Pak. belajar agama Gitu. tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Ingin dihormati tapi mereka nggak ingin menghormati kita. Kan nol itu namanya, tolol namanya. Betul. Saya malah begini, barangkali berandai-andai nih untuk Bang Saroni, berandai-andai nih analisa apa karena andai-andai saja, pemikiran saja. Jangan-jangan Habib ini kenapa diusir sama istrinya? Sudah tidak menghasilkan uang kayaknya. Wah, itu betul sekali Pak, yang saya maksud. betul. Saya mau ngomong begitu Pak, tapi nggak enak gitu. Iya betul itu. Betul, itu begitu karena dawirnya udah nggak laku, istrinya kan gitu. tapi dia sempat bagi waris Pak. Waalaikumsalam. Iya. Dan juga rata-rata Kabib itu malas kerja memang rata-rata. Ya, betul Pak, betul. Ya. Terus kalau kita mencari Kabib yang jalannya menunduk itu jarang Kabib jalannya menunduk gitu loh. Jarang Pak ya. Jarang. Ya cari aja coba bener apa enggak saya bilang. Jarang saya lihat itu. Mereka jalan nunduk bahkan seperti Topik Asegaf itu setengah mendongak itu kalau jalan itu. Tapi setengah ngegang juga Bang Karisma. Bukan Kalau kita nilai dari orang awam saja ya, kita nilai dari orang awam saja. Habib itu lo kalah. Orang awam saja menghormati, nunduk sama orang lain, orang awam. Mereka nggak mau menundukkan kepala kepada kita.
Memang pada dasarnya orang yang merasa lebih mulia dari orang lain itu adalah sifat iblis. Mereka itu otomatis, mereka itu budak-budak iblis. Walaupun itu bertanggung. Ketika segap itu bukan saja mendongak kepalanya, tapi kakinya tuh ngegang. Logikanya seperti ini. Lebih baik joget daripada menghormati orang biasa kan gitu loh. Lebih baik kita yang joget daripada merasa paling mulia dari orang lain. Betul, betul. Lebih baik sayur sama sinden apa ya? Daripada sayur sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Monggo, monggo, silakan. Monggo. Lepaskan diri dari perbudakan, mengatasnamakan agama. Mereka itu mirip yang dikabarkan katanya menjanjikan surga di akhir zaman.